Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan disiapkan Mas Gustaf Baik berdoa teman-teman, ya. sebelum Amin. pembelajaran dimulai, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semuanya sudah hadir kecuali Mas Andi ya. Tadi izin sebentar. Gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Kalau kita sehat ya, bisa beraktivitas dengan baik. Kita harus selalu bersyukur ya. Nih anak-anak. Jadi kemarin kalau kalian masih ingat, ada waktu itu Pak Guru memberikan 2 tugas dan Pak Guru cek di Google Classroom sudah mengumpulkan semua. Oke, awal dari pelajaran kita, Pak Guru mau ngecek ini. Yang pertama ini, yang nomor 4 ini. Mas Kindi, tugas yang nomor 4 ini. Coba dijawab. Nomor 4, karakteristik sosial dan budaya benua Amerika meliputi Ya. 1. Amerika Utara memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan usaha peternakan. 4. Kepulauan Karibia sebagian besar penduduknya berkebun dengan menanam tebu, kopi, dan pisang. Betul ya? Mas Gindi mengerjakan PR dengan baik ya. Nilainya 100. Yang kedua itu Mas Gustaf. Bentuk-bentuk keterkaitan antara letak dan luas benua Amerika terhadap kondisi sosial budaya diantaranya. Yang pertama, mengucap salam di Amerika Serikat cenderung informal. Yang keempat, budaya Amerika terlihat dari gaya berbusana, olahraga, dan makanan. 4 ya Mas Gustaf ya. 100 lagi nih. Nah hari ini kita mau melanjutkan pelajaran benua Eropa. Apakah ada keterkaitan antara letak dan luas serta pembagian region benua Eropa ini terhadap kondisi ekonomi, sosial, budayanya penduduknya. Pak Guru kemarin sudah memberikan modul, sudah membaca modulnya apa belum ini? Apa yang dimaksud dengan kondisi ekonomi? Bahaya ini. Kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Kondisi umum ekonomi itu bisa dilihat dari kegiatan ekonomi penduduknya di wilayah tersebut. Nah, sekarang kondisi sosial budaya. Hana coba. Kondisi sosial budaya adalah yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya. Nah, hari ini kita mau belajar keterkaitan antara letak, luas, dan pembagian region benua Eropa terhadap kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya penduduknya. Tujuan yang pertama, kalian setelah mengamati peta benua Eropa, kemudian melihat tayangan video, membaca materi di internet, nanti diharapkan kalian bisa menunjukkan keterkaitan antara letak dan luas benua Eropa dan pembagian regionnya terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya penduduknya. Pada akhirnya akan bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian terkait dengan bukti-bukti keterkaitan letak dan luas serta pembagian region benua Eropa terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya penduduknya. Nah, ini karena ada kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya, maka nanti pada pelaksanaan pembelajaran kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Ini menjadi target pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk mencapai target itu, maka yang pertama kita menganalisis keterkaitan letak dan luas benua Eropa serta pembagian regionnya terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya penduduknya. Kemudian menyajikan hasil diskusi dalam kegiatan presentasi. Atau manfaat dari materi ini bagi kalian tentunya, nantinya kalian akan bisa lebih mengerti kondisi benua Eropa. Tentunya nanti ada penilaian. Yang pertama, kalian nanti dinilai sikapnya ya kan, kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilannya yang nantinya akan kalian dapatkan di akhir proses pembelajaran. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini sebagai gambaran awal kita pada pertemuan ini. Kita masuk materinya. Pak Guru akan menampilkan video. Italia.
Dari 4 video itu kamu jadikan sebagai stimulus pada hari ini ya. Nah, selain video, Pak Guru juga kemarin kirimkan referensi ya. Ingat ya referensinya ya. Kalian tak kirim ada berapa jurnal kemarin? 2 jurnal ya kalau nggak salah. 2 jurnal untuk pembelajaran kalian. Kemudian referensi dari artikel-artikel di internet ya anak-anak ya. Itu ya. Nah, harapannya kalian sudah dibaca semua itu harapannya hari ini. Sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Nah, dari beberapa referensi yang Pak Guru sudah share kemarin, di situ kan tentunya kalian bisa menjawab sementara, ya kan, bahwa ada keterkaitan antara letak, luas, dan pembagian region benua Eropa itu terhadap kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya penduduknya. Yang pertama ini dicatat Mbak Andin, menganalisis ya keterkaitan antara letak, luas, dan pembagian region benua Eropa terhadap kondisi ekonomi penduduknya. Nah, sekarang Mas Sandi menganalisis ya keterkaitan antara letak dan luas serta pembagian region benua Eropa terhadap kondisi sosial budaya penduduknya. Mencari data, ya, mengumpulkan data, mengolah data. Nah, sampai nanti pada satu kesimpulan, sampai pada satu laporan. Nanti laporannya kamu bisa dalam bentuk PPT, kemudian nanti dipresentasikan di sini ya. Oke, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai keterkaitan letak dan luas benua Eropa terhadap kondisi sosial budaya penduduk. Memberikan bukti-bukti ada keterkaitan antara letak dan luas benua Eropa terhadap kondisi sosial budaya penduduknya berdasarkan referensi yang ada. Kami sudah berdiskusi dari kelompok 2 dan menemukan hasil sebagai berikut. Bukti-bukti keterkaitan letak dan luas benua Eropa dengan kondisi sosial budaya diantaranya. Yang pertama, Eropa Utara. Bangsa Nordik, ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Semua itu kami diskusikan dan ambil dari referensi di internet. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kawasan Eropa itu memiliki suku bangsa yang ada. Bagaimana keterkaitan antara letak dan luas antara pembagian region benua Eropa dengan kondisi sosial budaya penduduknya yang tampak pada kondisi sekarang? Berdasarkan sumber referensi yang kami analisis dari artikel di internet dengan judul Eropa Utara dan Selatan sama-sama Eropa, tetapi tidak sama, dapat kami katakan bahwa terdapat perbedaan kondisi sosial budaya setiap region di benua Eropa. Perbedaan yang sering tampak adalah perbedaan antara masyarakat Eropa Utara dan Eropa Selatan. Perbedaan iklim menjadi salah satu dasar mengapa kebiasaan masyarakat dapat berbeda. Perbedaan kondisi sosial budaya di Eropa antara lain, yang pertama, makanan Eropa Selatan lebih beragam daripada Eropa Utara. Gimana Mbak Ana ya? Jadi tampak ya kondisi sekarang ya Mbak Ana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keterkaitan letak dan luas benua Eropa terhadap kondisi ekonomi penduduk. Saya akan memberikan bukti-bukti adanya keterkaitan antara letak dan luas benua Eropa terhadap kondisi ekonomi penduduknya berdasarkan referensi yang ada. 1. Itu ada pertanian. Pertanian di Eropa diolah sangat intensif dan efisien. Produksi kentang dan gandum menempati peringkat teratas di dunia, sedangkan produksi jagung menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Kami mendapatkan referensi dari guru pendidikan.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, gimana keterkaitan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini sama kondisi negara yang
yang tadi. Siapa yang Saya, menanggapi? Oh, siap. Bahaya nih. Siap. Silakan, Baya. berdasarkan sumber referensi yang kami analisis dari jurnal penelitian dengan judul Dinamika Perekonomian Italia Uni Eropa Masa Pandemi COVID-19, dapat kami katakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 tentunya sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di benua Eropa saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian bahwa penyebaran pandemi virus corona membuat ekonomi global kewalahan dalam mempertahankan kestabilan kurva perdagangan yang saat ini tidak lagi menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pandemi virus COVID-19 ini sangat berpengaruh, terutama dalam bidang perdagangan, ya kan? Target yang ada tadi ini sesuai dengan tujuan, ya. Tujuan pertama sudah tercapai, tujuan yang kedua tadi sudah saya dijelaskan. Kemudian yang ketiga kalian bisa mempresentasikan, tadi kalian sudah melakukan ya, yang ditunjukkan dengan presentasi antara kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, hari ini alhamdulillah tujuan pelajaran kita sudah tercapai ya. Ini target kita belajar sudah tercapai. Harapannya ilmu yang ada pada hari ini, yang didapatkan hari ini bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian pada hari ini dan di masa yang akan datang. Gitu ya anak-anak ya. Itu ya. Hari ini yang bisa menyimpulkan ya proses pembelajaran kita pada hari ini siapa? Yang dapat menyimpulkan siapa kira-kira hari ini? Oke, mana? Kesimpulan proses pembelajaran pada hari ini bahwa terdapat keterkaitan antara letak dan luas serta pembagian region benua Eropa dengan kondisi ekonomi, sosial budaya penduduknya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan perdagangan. Begitu juga dengan budayanya, di mana setiap region di benua Eropa memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda, terutama tampak jelas terlihat kondisi sosial budaya antara Eropa Utara dengan Eropa Selatan. Jadi ada keterkaitan antara tadi letak, luas, dan pembagian region benua Eropa terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya penduduknya. Nah itu anak-anak kesimpulan yang bisa diambil pada hari ini. Alhamdulillah ya sudah selesai proses pembelajarannya, kemudian refleksi dari kegiatan hari ini. Masih enggak? Ya. Jadi proses pembelajaran kali ini sangat memberi kesan sehingga kami dapat mengetahui bahwa ada keterkaitan antara letak dan luas serta pembagian region di benua Eropa dengan kondisi ekonomi, sosial budaya penduduknya. Sehingga kami dapat membuktikan keterkaitan tersebut dengan menggunakan referensi-referensi yang ada, baik dari buku paket, artikel-artikel, dan jurnal hasil penelitian yang ada di internet, maupun tayangan video di YouTube yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Guru berharap kalian rajin membaca sumber atau informasi dari khususnya dari internet. Internet sangat membantu kita ya dalam rangka mencari informasi terkait dengan materi yang kita pelajari. Jadi kalian bisa tindak lanjutnya biasa Pak Guru kasih PR. PR-nya sudah Pak Guru kasih di GCR. Nah, seperti ini PR-nya nih. Kamu lihat nih. PR-nya sudah saya share di LKPD kamu. Itu PR-nya. Ada pilihan ganda jumlahnya 3 nih ya. 1 2 3. Nah ini ya kan, nanti kamu kerjakan pilihan ganda, kemudian yang isinya 2, maksudnya nomor 4 dan nomor 5. Nih Pak Guru selalu menggunakan referensi artikel di internet ya, dikumpulkan di GCR, jangan lupa tanggalnya ya, jangan sampai terlambat. Penilaian tadi sudah ya, penilaian Pak Guru menggunakan penilaian sikap ya tadi sudah Pak Guru amati, penilaian pengetahuan tadi dari ini dan PR juga nanti Pak Guru masukkan, dan penilaian keterampilan Pak Guru nilai dari tadi hasil presentasi kalian ya. Pak Guru amati hasil proses diskusi, Pak Guru amati. Oke, terima kasih. Alhamdulillah proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya. Tetap Pak Guru pesan pada kalian, tetap ingat pesan Mama. Ya, sekarang sudah 6M, ya kan? Ya, 6M-nya aja. Yang 6M itu apa Mas Andi? Mas Gustaf, coba bangga. Kalau nggak salah mengurangi makan bersama, Pak. Idih, Mas Gustaf ingat ini ya.
Pak Guru juga mohon maaf kalau ada penjelasan dari Pak Guru yang kurang jelas, ada kurang paham ya. Mohon maaf karena ini keterbatasan kita ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa karena Mas Andi ini sudah hadir. Silakan dipimpin Mas Andi teman-temannya untuk berdoa. Baik Pak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kita sudah selesai. Terima kasih. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan keempat ya nanti ya. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak.